Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Miss Babi TV channel. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan. Nah, tes wawasan kebangsaan ini itu berdasarkan kisi-kisi Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Nah, ada 5 indikator dari kisi-kisi untuk TWK ini. Ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita membahas soalnya, aku ingatkan sekali lagi ke teman-teman, jangan lupa untuk like, komen video ini, dan juga untuk selalu subscribe dan share channel aku ke teman-teman lain yang membutuhkan video seputar CPNS dan P3K. Nah, jadi teman-teman, dulu itu TWK yang waktu aku tes tahun 2019 itu lumayan sulit ya, karena hampir kebanyakan soalnya itu keluarin dalam bentuk penalaran HOTS. Jadi waktu pengalamanku dulu itu kalau tentang nama toko, pasal-pasal itu aku cuman keluar beberapa soal aja. Nah, hampir kebanyakan soal yang keluar di aku itu tentang penalaran. Nah, tapi kalau temen yang lain itu juga ada yang full penalaran semua. Nah, jadi untuk kali ini kita akan bahas beberapa soal yang dulu pernah aku temukan untuk tes CPNS pada bagian TWK. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan soal yang pertama. Pernyataan yang bukan berkaitan mengenai Ki Hajar Dewantara adalah A. Bapak Pendidikan, B. Anggota 3 serangkai, C. Anggota 4 serangkai, D. Tokoh pembebas tanam paksa, dan E. Bapak Pramuka. Nah, jika teman-teman di sini itu aktif dalam anggota pramuka, teman-teman pasti tahu jawabannya. Nah, jawabannya itu E, yaitu Bapak Pramuka. Karena Bapak Pramuka itu dikenal dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, jadi saran aku teman-teman, kalian benar-benar harus pahami atau kalian harus tahu sejarah tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau fakta tentang Ki Hajar Dewantara ini kan salah satunya dia bersama dengan Dewi Sdakar dan Cipto Mangunkusumo itu terkenal dengan istilah 3 serangkai. Kemudian juga bersama Soekarno, Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, mereka terkenal dengan 4 serangkai. Dan juga Ki Hajar Dewantara ini kan pencetus dari Tuturi Handayani yang lekat banget sama pendidikan di Indonesia. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Keberagaman yang ada selain menjadi kekayaan bangsa ternyata juga berdampak negatif dengan munculnya isu-isu sara yang berujung konflik. Salah satu hal yang dapat memicu munculnya konflik yang dilatar belakangi agama adalah A. Membandingkan aturan beragama kehidupan bermasyarakat, B. Membaca kitab-kitab untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan, C. Menjalin interaksi dengan warga yang berbeda agama, D. Mempelajari agama lain, dan E. Memutuskan untuk tidak beragama. Nah, kalau di sini tuh teman-teman, kalau untuk jawaban B. Membaca kitab-kitab itu kayaknya enggak ya. Untuk C, D, dan E juga enggak. Jadi kalau menurut aku itu jawaban yang terbenarnya itu adalah A. Membandingkan aturan beragama dengan kehidupan bermasyarakat. Jadi teman-teman, kalau untuk membandingkan aturan beragama dalam kehidupan bermasyarakat itu kan sesuatu hal yang sensitif ya. Jadi kalau menurut aku, ketika kita membandingkan aturan beragama dalam kehidupan masyarakat itu bisa menimbulkan konflik di antar bangsa gitu menurut aku teman-teman. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila diambil dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sejak disahkannya sebagai dasar negara dan ideologi negara, Pancasila tidak pernah diubah. Dalam sejarah Indonesia, eksistensi Pancasila menghadapi berbagai ancaman. Adapun ancaman Pancasila yang datang dari dalam negeri meliputi
A. Ancaman dari ideologi liberal dan komunis. B. Intoleransi warga negara Indonesia dengan lain melalui media sosial. C. Sikap intoleran terhadap Pancasila. D. Ancaman dari ISIS yang memecah antar bangsa. Dan E. Konflik di daerah perbatasan dan pedalam Indonesia. Nah, jadi kalau di sini tuh teman-teman, kita fokus pada permasalahan utama. Jadi permasalahan utama untuk soal nomor 3 ini adalah tentang Pancasila. Jadi jawabannya itu yang lebih mendekati adalah jawabannya C, sikap intoleran terhadap Pancasila. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Pada tahun 2018, Indonesia berduka dengan adanya bencana yang menimpa Kabupaten Donggala dan Palu. Bantuan demi bantuan diberikan oleh relawan kepada korban bencana, baik itu berupa makanan, minuman, pakaian, dan bantuan lainnya. Tindakan relawan tersebut termasuk Pancasila yang ke A ke-1, B2, C3, D4, dan E5. Jadi di sini teman-teman harus benar-benar paham 45 butir pengamalan Pancasila. Nah, kalau berdasarkan soal nomor 4 ini, itu yang paling tepat adalah jawabannya sila kedua. Nah, kenapa sih masuknya ke sila kedua? Karena kalau kita fokus pada pertanyaan, yaitu tentang tindakan relawan, kita fokus nih pada pertanyaan nomor 4. Tindakan relawannya itu membantu sesama manusia, dan ini tuh masuk ke dalam salah satu butir pengamalan Pancasila kedua, yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal nomor 5. Indonesia dan Cina kembali bersitegang. Kapal perang Republik Indonesia milik TNI Angkatan Laut melepas rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna, Laut Cina Selatan, yang salah satunya diklaim Cina mengenai kapal nelayannya. Tindakan tegas TNI ini sesuai dengan pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Nah, jadi teman-teman, kalau kita fokus ke pertanyaan itu mengenai tindakan tegas TNI yang melepas rentetan tembakan di perairan Natuna, itu kan tujuannya untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, kalau sudah berkaitan dengan NKRI, di mana seseorang itu rela berkorban demi negara Republik Indonesia, menjaga kedaulatan, maka masuk pada butir pengamalan Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, oke teman-teman, itu dulu pembahasan tentang tes wawasan kebangsaan yang dulu pernah ada soalnya muncul pas aku SKD tahun 2019 yang lalu. Nah, jadi teman-teman, tidak semua orang atau tidak semua peserta itu dapat soal yang sama dalam tes wawasan kebangsaan ya. Jadi ada yang full dapat penalaran HOTS, ada juga yang soalnya itu tentang undang-undang, pasal-pasal, terus tentang nama-nama tokoh. Jadi aku saranin teman-teman semuanya untuk tetap belajar tentang tes wawasan kebangsaan ini berdasarkan kisi-kisi yang udah dikeluarkan oleh Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain sehingga kita dapat menyebarkan manfaat ke semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.